mana lawatan sejarah ini diadakan bukan hanya sekedar untuk memotivasi teman-teman melatih kekritisan, tapi yang paling penting adalah menjaga emosi atau semangat teman-teman untuk belajar di saat atau di tengah pandemi ini. Jadi lawatan sejarah ini paling tidak adalah bagian dari obat pandemi gitu. Obat apa? Obat untuk tetap kita semangat belajar. Saya sendiri sebagai seorang dosen juga mengalami kebosanan, garing kering gitu. Nah, di sini kita bisa bertemu ataupun nanti di daring gitu, setidaknya kita bisa berbagi semangat, itu yang paling penting. Pada malam hari ini saya dijatah untuk ngomong, untuk dalang, untuk mendungeng tema yang dipilihkan mengenai Mangkunegaran. Itu. Mangkunegaran, teman-teman yang barangkali yang sudah ke sana paling tidak tergoda. Kesan pertamanya adalah pendoponya yang besar sekali. Nah, itu nanti akan saya jelaskan mengapa itu pendoponya sampai besar dan itu dibangun era kapan dan apa saja inspirasi yang bisa diunduh oleh masyarakat kontemporer dengan adanya sejarah Mangkunegaran. Saya beri judul Melampaui Zamannya, Keunikan Sejarah Mangkunegaran. Jadi saya ingin mengambil atau mencukil keunikan-keunikan apa saja yang ada dalam buana sejarah Mangkunegaran. Dan itu saya pilihkan yang melampaui zamannya gitu. Ketoke peristiwane saiki dilakukan saiki tapi ternyata itu visioner. Nah, ini yang akhirnya sejarah tidak sekedar menjadi dongeng belaka, tidak sekedar menjadi pengantar tidur itu. Lanjut yang PowerPoint tadi, lanjut yuk. Slide selanjutnya ya. Bisa nggak? Di sini yang pernah ke Mangkunegaran ada nggak? Yang pernah main ke Mangkunegaran? Oh, belum ya? Oke, nanti saya ceritakan. Oh, udah kayak. Ini saya awali dengan episode Raden Mas Said atau yang sering disebut Pangeran Sambernyowo. Wah, Pangeran Sambernyowo. Nah, ini adalah peletak pondasi Projo Mangkunegaran. Melakukan perlawanan perang selama 16 tahun. Dua windu itu perang ora leren. Musuhnya sopo? Musuhnya VOC, Mangkubumi, juga Pakubuwono. Bayangkan, satu orang dikebut atau dikeroyok 3 musuh dalam rentang panjang ini masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Ini. Padahal orangnya cilik, itu dilukiskan dalam beberapa babat, orangnya kecil dan VOC mengakui kehebatan dari Raden Mas Said ini. Dia seperti alang-alang yang jatuh tertimpa topan, tapi kemudian bangkit lagi. VOC menulis itu. Nah, jadi bisa dibayangkan dia sangat gesit sekali. Nah, tapi kegesitan itu tidak bisa hanya waton nekat, enggak. Tapi Pangeran Sambernyowo membulatkan atau menemukan sebuah konsep perang, strategi perang. Ada namanya jejemblungan. Jemblung itu orang gila. Jadi padu ya ke wong edan. Itu. Kedua, ada namanya dedemitan. Apa kuwi? Kok demit? Nah, demit itu kan orang ketok. Jadi nyerang ya kaya wong ra ketok gitu. Jadi kaya nglimpe lah itu. Hajar, lari. Itu kemudian dikenal sebagai konsep hit and run itu. Itu dalam militer belum ada tapi Raden Mas Said sudah menemukan itu, sudah menjalankan itu. Terus ada lagi konsep, kalau tadi jejemblungan, terus dedemitan, yang satu lagi adalah wewelutan. Welut. Sampai tahu mangan welut? Wes, rasane piye? Enak nyata. Apalagi sambel ke. Welut itu licin. Wah, tadi Pangeran Sambernyowo itu licin sekali. Cekel angel, wah rono
bersama bala tentaranya ada di Wonogiri itu muncul seperti demi tadi itu. Nah ini ketika mental itu terbangun tapi tanpa didasari dengan kecerdasan, tanpa ada kreativitas dalam hal strategi perang, pasti akan hancur. Bayangkan perang 16 tahun dikeroyok wong telu. Adewe biasanya padu janjian sedina kesel. Wah itu 16 tahun itu. Nah, ini terus kemudian kekompakan itu juga lahir karena berkat dorongan dari atau sokongan dari anak buahnya. Anak buahnya banyak banget, terutama yang ada di Wonogiri gitu. Nah, kemudian melahirkan konsep tiji tibeh, mati siji mati kabeh. Lah, celakane konsep iki diadopsi oleh para koruptor. Koruptor kena siji ya nyokot kabeh, mati siji mati kabeh gitu. Sebenarnya bukan itu bias atau disimpangkan lah. Tiji tibeh itu memang mati siji mati tiji tibeh mati siji mati kabeh, tapi untuk kemakmuran negara. Lah kalau koruptor ya untuk kemakmuran parpole kan gitu. Lah ini konsep yang sering diselewengkan, teman-teman sering mendengar gitu. Ketemu siji kok nyokot kabeh lah kan gitu. Nah, ini terus selama berkelana menentukan area perang, medan perang, Pangeran Sambernyowo ini saya juga kagum karena dia menjelma seperti sosiolog. Sosiolog itu tadi mengamati kondisi sosial masyarakat, karakteristik masyarakat itu. Nah, diamati siapa? Ya masyarakat yang dia ajak berinteraksi, terutama di daerah Wonogiri, di Nglaro, di Sembuyan, di Tretomoyo, itu di Wiroko. Nah, ini kalau dulu ada skripsi itu Raden Mas Said wis apik banget tuh. Menemukan konsep-konsep. Itu misalkan di Wiroko itu dia menemukan dalam interaksi masyarakat itu konsep tentang kethek seranggon. Nanti coba teman-teman carilah kethek seranggon itu wanine ya kurang nganggon sak nggon tok gitu. Jago kandang itu, bungok-bungok ini di daerahnya itu di daerah Wiroko. Nah, kemudian ada lagi di daerah Sembuyan. Bila tidak keliru itu asu gede, orang nyakot lah itu. Asu galak orang nyakot, asu galak orang nyatek. Nah, kalau di Solo asu galak dirica-rica gitu Pak De. Lah galak dirica-rica. Wah itu. Lah kalau di Wonogiri itu merumuskan konsep itu. Jadi kita bisa paham bahwa seorang pemimpin itu bukan hanya cerdas dalam mengelola anggotanya, bawahannya untuk berperang, untuk diatur mempertahankan kekuasaannya, tapi juga kecerdasan untuk menilai masyarakatnya. Walaupun dulu belum ada ilmiah-ilmiahan, tapi dia sudah melakukan kategorisasi gitu. Itu wis kaya wong kampus banget gitu. Nah ini setelah perang 16 tahun dilerem, Raden Mas Said, ayo kumpul, ketemu bareng wae. VOC, kemudian perwakilan dari Kasunanan, apa? Dengan perjanjian Solo III 1757. Jadi 2 tahun setelah Kasunanan dengan Kasultanan, 2 tahun itu kemudian muncul Adeking Projo Mangkunegaran, itu perjanjian Solo III. Nah, tapi ada syaratnya, Raden Mas Said ini bukan sebagai seorang raja, makanya sebagai adipati, diberilah daerah yang sampai sekarang itu di lokasi di Puro itu. Dulu itu adalah kepatihan dari Kasunanan. Nah, kamu boleh boleh ngadeg sebagai adipati, tapi tidak secara struktur politik tidak bisa melebihi Kasunanan, enggak. Karena apa? Karena ada syarat-syarat tertentu yang harus ditaati. Pertama, dia tidak punya alun-alun. Kalau lapangan di depan Mangkunegaran itu jembar, itu namanya pamedan, halaman aja, bukan alun-alun. Kalau tata kota ruang Jawa itu biasanya ada alun-alunnya, itu. Nah, Mangkunegaran tidak boleh, kamu tidak punya alun-alun karena kamu bukan kerajaan. Kedua,
setiap waktu tertentu kamu harus sebo. Sebo itu menghadap kepada raja Kasunanan. Itu dalam struktur politik jelas menunjukkan, oh ini kelasnya di bawah saya kan gitu, di bawah Kasunanan gitu. Nah ini jadi ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Mangkunegoro I kemudian itu. Nah setelah dia menjadi penguasa, langkah pertama untuk menata masyarakat adalah membebaskan pajak setelah adanya pasar, karena pasar ini roda ekonomi untuk menopang dinamika perekonomian masyarakat. Tidak ada pasar akan kerepotan. Lah, biar pasar tumbuh, tak bebas ke pajak. Lah kalau sekarang kan isu pajak, wah iki beras tak pajeki, mobil yang agak elit tak pajeki loh. Nah, kalau dulu pasar itu tidak dipajeki oleh Mangkunegoro I. Kenapa? Ben dadi sik itu. Sithik-sithik dipajeki, berarti akan pedagangnya orang nyaman tuh dodol gitu. Yang sekarang menjadi pasar legi itu loh. Nah, yang ada di utara Mangkunegaran itu. Nah, ini menurut saya sebagai pemimpin yang bukan pro wong cilik tapi memikirkan masa depan ekonomi projonya itu lewat cara-cara yang demikian itu. Lanjut lagi, slide berikutnya. Nah, oke, setelah Mangkunegoro I kita terbang mampir ke Mangkunegoro IV. Ada cerita apa yang dia bawakan, yang dia lakukan pada saat itu? Nah, dia adalah penguasa yang juga pengusaha. Ini penguasa yang juga pengusaha. Sangat jarang sekali dalam dunia agraris atau feodal itu Raja Dol Tinuku itu sangat jarang sekali. Itu sangat menciderai nilai kebangsawanan. Kepriaian itu tidak boleh dodol dagang itu enggak. Itu akhirnya kemudian muncullah mitos tuyul, babi ngepet, terus bau lawean. Itu dalam perspektif konflik kekuasaan bisa dipahami pertentangan kelas itu. Nah, ini Mangkunegoro IV menjadi pengusaha. Awalnya adalah saat itu Projo Mangkunegaran terlilit utang yang cukup banyak sekali. Nah, kalau hanya jagake atau tergantung pada asok bulu bekti glondong pangareng-areng itu tidak cukup. Maksudnya apa? Hanya jagake pajak rakyat. Oh, Wonogiri duwe kayu. Oh, Karanganyar asok beras, itu dia cukup. Nah, karena utangnya terlalu banyak itu. Makanya Mangkunegoro IV gak mau ambil pusing, ditariklah tanah apanase, tanah pajak. Tanah lungguh ya, itu tanah lungguh. Biasa kan bangsawan atau putra mahkota, para priayi, para abdi dalam itu kan digaji lewat bengkok, tanah lungguh. Tanah lungguh itu disewakan kepada orang-orang Eropa. Untuk apa? Ya untuk undernaming, untuk usaha perkebunan. Pada saat itu sangat jaya sekali. Teman-teman kalau boleh agak berat sedikit baca disertasi Vincent Hoben, sangat terang banget bahwa Foster London itu memang banyak sekali titik-titik pabrik gula, pabrik kopi, tembakau itu. Lah ini kerabat Mangkunegaran itu nggak mau ngolah dewe mau awale. Itu. Wes aku nampa pajak nampa sewa sengkrang-engkrang nyepeti manuk. Itu kepriayan. Nah, oleh Mangkunegoro IV nggak mau, itu stop. Nah, ini yang saya sebut sebagai revolusi mental. Itu. Walaupun efeknya ada efek negatif sih, mereka kemudian punya uang banyak terus foya-foya itu. Kebetulan skripsi saya tentang Mangkunegoro IV tapi kajiannya adalah kopi. Nah, kalau gula kan banyak. Nah, kajian saya tentang kopi komoditas nomor 2 itu. Nah, ini melakukan revolusi mental. Nah, ini yang menjadi melampaui zamannya kan. Pak Jokowi yang beberapa tahun gembar-gembor revolusi mental, Mangkunegoro IV sudah melakukan itu. Terus lagi ekonomi kreatif.
perkebunan biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang Eropa, oleh Vreemde Oosterlingen, timur asing. Tapi bangsa Jawa itu, Mangkunegoro IV itu bersedia melakukannya. Ini benar-benar melampaui zaman juga gitu. Dan biasanya kan masalah hitung-hitungan atau manajemen bisnis pabrik kan nggak bisa gitu. Lah makanya Mangkunegoro IV menyewa teknisi atau mandor akuntan dari Jerman. Untuk apa? Untuk mengelola pabrik ini. Itu kan nggak mungkin raja langsung iso sinau apa itu pengelolaan gula, pengelolaan kopi, nggak bisa. Tapi kemudian dia mempekerjakan tenaga dari barat, dari Jerman. Nah, kemudian mesin-mesin didatangkan dari Jerman itu 1861 pabrik Colomadu dibangun ini. Nah, dengan tadi mana PowerPoint-nya tadi, ini yang saya sebut sebagai ekonomi kreatif karena Mangkunegoro IV mampu tanggap zaman ya. Pada saat itu kan boom komoditas ekspor itu. Komoditas ekspor gula, kopi, tembakau, itu 3 itu yang menjadi primadona. Nah, ini kemudian terinspirasi juga oleh orang Eropa. Wah, ini saya harus bikin pabrik lagi gitu. Nah, setelah Colomadu berhasil, nah kemudian dia bikin di Tasikmadu, di daerah Karanganyar, Ponco Timur, itu kan. Jadi ada 2 pabrik yang mampu menopang kegiatan di Projo itu. Nah, apa yang dilakukan Mangkunegoro IV ini bukan hanya sekedar untuk nyugihke awake dhewe, nyugihke apa namanya kerabat dalemnya enggak, tapi usaha untuk menabrak tradisi feodal yang anti dagang. Kasunanan itu, dagang itu sangat jarang sekali gitu. Nah, karena apa ya? Karena asok bulu putih glondong pangareng-areng. Delanggu, kowe nih nyetor beras, rojo lili enak banget. Nah, terus di daerah-daerah lain disuruh memaceki. Tapi Mangkunegoro enggak, karena itu tadi ya, wilayah tandus dan dia harus mengerjakan sendiri. Nah, ini apa yang dia lakukan adalah menabrak tradisi feodal yang anti dagang. Ada cerita menarik, pasti teman-teman senang juga ya tentang dongeng-dongeng itu. Pada saat geger pecinan, Keraton Kartosuro kan runtuh. Nah, Pakubuwono II mau lari ke Ponorogo, tapi mampir ke Laweyan. Ingin pinjam kuda pada Mbok Mase, saudagar perempuan yang mengurusi batik, itu namanya Mbok Mase Laweyan, pernah dengar kan? Nah itu, Mbok Mase, iki kira-kirane sih, Mbok Mase pinjam kudanya. Gitu. Nggak mau, nggak boleh. Gitu. Padahal aku raja kok nggak etok loh. Padahal keraton kuwi hancur, aku kudu menyelamatkan diri. Nah, nggak etok, tetap nggak etok. Gitu. Nah akhirnya Pakubuwono II kan muntap, marah. Raja kok ora etok loh. Gitu. Akhirnya bersumpah, anak turunku tidak boleh menikah dengan anak turunnya Mbok Mase. Gitu. Kalau menikah pasti nanti akan terjadi hal-hal yang negatif yang tidak diinginkan, kematian, itu, anaknya sengsara. Gitu. Kalau kita pahami ya, kalau kita nelan mitos apa adanya itu sekedar dongeng. Tapi kalau kita pahami dalam kacamata ilmiah itu, kuda nggak boleh itu karena apa? Karena ini kan alat produksi untuk ngangkut batik ke Bengawan Solo, ke pinggir Bengawan Solo untuk dibawa ke Jawa Timur. Ya kalau kuda-kuda ini dipinjam Pakubuwono bersama keluarganya, kan yo Mbok Mase tekor kan itu. Kalau mau yo nyewa kan itu. Karena Mbok Mase itu hidupnya lewat dagang, benar-benar menghamba uang itu loh. Nah ini mitos itu kita tidak bisa menelan mentah-mentah, tapi ada memang sikap hidup yang berbeda itu. Terus mitos itu kemudian memang jalan berlaku. Ada namanya bau laweyan.
Dalam kamus ada, kamus yang ditulis 1967 itu, bau lawean itu dijelaskan. Toh atau titik yang ada di sini oleh perempuan. Loh kenapa kok namanya lawean? Itu bau lawean. Yaitu definisinya adalah toh yang ada atau titik yang ada di bahu perempuan. Itu. Orang yang menikah dengan anak keturunan Mbok Masih pasti akan meninggal. Gitu. Ketika indehoe, ketika dia di kamar, itu pasti akan meninggal. Gitu. Dan itu dikamuskan, kan ngeri toh. Nah, padahal kamus itu adalah produk tentang produk literasi keraton, berarti bersumber keraton. Kamus itu kan berarti orang yang literasinya tinggi. Nah, dan itu benar-benar budaya keraton ini. Nah, itu dibuat dalam kamus itu. Nah, akhirnya ini kalau dalam bahasa kekiniannya itu hoax yang dibukukan. Nah, itu hoax gitu. Tapi dibukukan. Nah, ini sentimen-sentimen ini yang menurut saya menguatkan sejarah pada saat itu bahwa orang dagang itu bangsawan itu atau darah biru itu tidak cocok berdagang itu. Ya jelas karena mereka dapat dari pajak, urip seneng leha-leha itu. Makanya nggak cocok walaupun tidak ada mitos tadi, kelompok bangsawan nikah dengan kelompok pengusaha seperti Mbok Masih tadi nggak akan cocok. Kenapa? Karena secara karakteristik sudah berbeda. Pengusaha itu, Mbok Masih ya dalam kasus ini, bangun pagi, dia tidak mau atau melarang suaminya itu kawin lagi, poligami dilarang. Kenapa? Wih bakalnya entek-enteknya duit. Nah, karena pengeluaran terus gitu. Nah ini padahal dalam tradisi priayi bangsawan poligami itu hal biasa dan itu tidak salah karena pada saat itu nikah dengan bangsawan itu menaikkan kelas sosial mereka, itu tidak ada salahnya karena cara pandangnya dulu seperti itu gitu. Tapi oleh para pengusaha itu nggak cocok ini. Jadi ini apa yang saya sebut Mangkunegoro IV mampu mendobrak tradisi feodal yang anti dagang seperti itu. Ini benar-benar dulu sebuah keunikan sejarah gitu. Terus akhirnya dengan usaha bisnis gula tadi dan kopi itu mampu mengerek derajat dan harga diri projo. Nah, nanti dalam Wedyotomo itu kan ada kan Wiryo Arto Winasis kan itu. Nah, jadi Wiryo itu jabatan C, orang itu jabatan. Nah, kemudian Arto yang duit. Winasis itu baru kepandian gitu. Nek orang duwe telu-telune kuwi kaya godhong jati aking. Tidak ada harganya, ya dadi resak to. Jati wit godhong jati ling kering banget ya apa wis nggo buntel sego berkat ya ora iso. Wis tau mangan sego berkat. Urung tahu, enak banget itu. Lah itu biasa dadi uwuh disapu ini. Lah ini Mangkunegoro IV memberikan keteladanan yang berharga bahwa seorang raja itu tidak masalah untuk berdagang. Tapi yang menjadi catatan adalah mereka uang ini untuk memakmurkan projo dan masyarakatnya. Ini akhirnya sampai pada titik Mangkunegoro VII, di mana banyak kalau bahasa sekarang CSR ya, itu kono tak bangun lapangan, kono tak bangun poliklinik untuk para buruh. Lah itu, jadi kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan itu sudah diamankan, sudah dipikirkan. Nah ini, jadi ada namanya kemanusiaan yang ada dalam hal berdagang tetap dipikirkan. Gitu. Lanjut. Slide berikutnya. Oke, jejak Pakopen. Nah, Pakopen itu kan dari kata kopi. Berarti tempat menanam kopi. Itu ada di daerah Wonogiri, di Karanganyar di bagian atas gitu. Nah, gula ketika menjadi primadona, setelah itu berhasil, Mangkunegoro IV juga menjajal kopi. Walaupun Mangkunegoro I sudah berusaha untuk nandur kopi sih gitu. Tapi hanya sekedar belum terkonsep itu, belum manajemennya belum tertata. Nah, Mangkunegoro IV membangun
sampai babat alas juga untuk menanam kopi ini. Nah ini jejaknya masih ada di Wonogiri, itu jejak Pakopen. Nah, ini juga mempengaruhi tradisi minum kopi yang ada di Hindia Belanda. Nah, ini bedanya ya, bedanya dengan pemerintah kolonial atau orang Eropa lah, orang Eropa yang menjadi pengusaha dengan Mangkunegaran itu seperti apa gitu. Lah, kalau di orang Eropa itu para buruh kopi itu ngombe kopi ra itu dilarang itu. Dalam studi Jan Bremen dijelaskan juga orang ngombe kopi, para buruh ngombe kopi ini dilarang banget. Mereka cukup apa? Nyelup ke godongi. Jadi godong kopi ini dicelup ke kan ono rasane kan itu. Nah, padahal kan yang kopi kan butire kan, butirnya itu. Nah, tapi oleh Mangkunegaran enggak ada aturan-aturan semacam itu kan. Kopi juga ditandur di pekarangan masyarakat juga gitu. Jadi tidak terlalu ketat. Nah, karena apa ya mereka seneng kok para buruh ini mengerjakan tanah projo itu seneng gitu. Terus ada lagi sampai sekarang pun masih lestari gitu. Jadi teman-teman kalau ada karya tulis, lomba karya tulis apa jelajah lah itu bisa mengambil ke Wonogiri itu. Nah, jadi jejak-jejak Pakopen judulnya itu. Nah, itu bisa ke Wonogiri. Artinya apa? Nanti di sini bisa teman-teman telisik pewarisan jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha pengusaha kopi seperti apa yang ada di Wonogiri. Dengan catatan ini adalah tinggalan Mangkunegaran itu. Nah, bagaimana mereka merawatnya. Nah, ini artinya sejarah yang terus bersambung. Lanjut. Oke. Ada lagi cerita di Mangkunegaran yang sangat elok yang penting kita kabarkan di sini adalah tradisi intelektual Mangkunegaran. Nah, Mangkunegaran IV sekalipun fokus di dagang, fokus di gula, tapi beliau juga memikirkan tradisi literasi juga. Nah, ngarang Wedyotomo itu. Nah, Wedyotomo itu akhirnya menjadi rujukan sampai sekarang ya, itu terus ditembangkan, nilai-nilainya direaktualisasi gitu. Nah, ini bisa kita pahami bahwa Mangkunegara memikirkan bukan hanya kehidupan pustaka, tapi jiwa masyarakat yang saat itu memang membutuhkan bacaan itu. Sekalipun oke lah dulu belum banyak baca, tapi persoalannya dulu kan ada nembang. Nah, dalam acara bayen itu hal biasa. Belum ada campur sari, belum ada jogetan, koplo ya ora ada kan itu. Tapi tetembangan itu. Lah, tetembangan itu Wedyotomo sering dilakukan, lelagon inilah. Dengan adanya itu transfer nilai-nilai, transfer pengetahuan Jawa masuk ini. Tapi yang harus kita sadari bahwa Mangkunegaran IV memberikan menyediakan pintu utama untuk masalah pengayaan pustaka. Kemudian ada Perpus Rekso Pustaka yang hidup sampai sekarang, yang masih berjalan sampai sekarang. Itu digarap 1867. Nah, jadi setelah pabrik gula stabil, kan udah duit. Nah, setelah duit itu ngopo? Ya memikirkan Winasis. Winasis apa? Ya kepintaran tadi. Itu. Nah, ini jadi serat itu sangat faktual, berdasarkan realitas. Nah, ini beliau membangun perpus ini dalam buku ditumpuk itu durung disebut perpus loh ya. Misalnya aku di buku kayak banget, ya nang rak itu belum disebut perpus, karena belum tertata, belum ada penjagane, belum ada urutan-urutan buku. H titik berapa, G titik berapa itu kategorisasi itu apa, itu belum disebut perpus kalau memang belum ada manajemennya itu. Lah Mangkunegaran IV sudah melakukan hal itu. Jut gopoan itu. Lah ini yang kesadaran Mangkunegaran IV mendirikan perpus karena untuk bahan bacaan
tentara Legiun, nah, terus kemudian para abdi dalam lainnya itu. Ini akhirnya menjadikan Mangkunegoro dan masyarakatnya tumbuh subur budaya literasi. Itu bisa dibayangkan ya, masyarakat Jawa saat itu mengakses pendidikan aja sulit, tapi adanya pustaka yang cukup banyak di Reksa Pustaka ini menambah gairah itu. Orang wong cilik oke lah, itu tidak bisa mengakses, tapi persoalannya para priayi itu bisa meminjamkan, bisa melakukan, bisa mendongengkan di rumahnya. Nah, priayi itu kan jadi rujukan lah, mereka bisa melakukan transfer pengetahuan. Dan ketika Mangkunegoro 7 itu dilakukan namanya, kalau bahasa sekarang pemberantasan buta aksara. Kalau dulu pemberantasan wuto sastro. Bapaknya Umar Khayyam itu juga melakukan. Umar Khayyam itu guru besar yang ada di UGM dulu, udah meninggal. Itu bapaknya itu juga guru di Mangkunegaran. Dan Umar Khayyam dalam ceritanya itu mengisahkan, dalam buku biografinya itu mengisahkan bahwa dia diajak ke Wonogiri untuk ikut kelas pemberantasan wuto sastro. Kenapa kok disebut pemberantasan wuto sastro? Karena sastra saat itu menjadi ukuran intelektual. Di sana ada nilai-nilai, ada kearifan lokal, ada pandangan hidup, itu ada di dalam sastra semua. Entah novel, entah cerkak apalah itu, sastra. Nah ini akhirnya pondasi yang dibangun Mangkunegoro 4 tadi bisa diunduh masyarakat sampai sekarang itu. Teman-teman kalau longgar bisa main ke Mangkunegoro, ke Reksa Pustaka, itu cukup lumayan banyak. Jadi ada ruang arsipnya, kemudian ruang pustakanya, dan peninggalan Mangkunegoro 4 juga masih ada di sana gitu. Lanjut. Oke. Kalau tadi masalah buku, sekarang kita bicara tentang pendidikan. Nah, pada zaman Mangkunegoro 4 sebenarnya sudah didirikan sekolah yang hanya dikonsumsi untuk anak bangsawan dan anak para pangreh projo. Para anak-anak abdi dalam bisa masuk ke sini. Ini jauh sebelum politik etis itu. Nah, jadi sekitar setengah abad lah, 50 tahun sebelum politik etis itu sudah didirikan sekolah. Ini gambar ini itu berada di depan Mangkunegaran itu. Sekarang menjadi SMP 5 dan sekarang menjadi SD lagi itu, menjadi sekolah SD. Dulu SMP 5 itu. Kalau orang menyebutnya SMP Buto itu. Orang Solo menyebutnya SMP Buto karena ndase ngarepannya ora buto nih. Itu masih kelihatan ada buto gitu. Simbol buto masih gitu. Nah, ini Mangkunegoro 7 semakin getol karena apa? Karena dia selain duit, tapi juga pernah bersekolah di Leiden, di Belanda itu. Ini karena faktor keberuntungan juga ya, ketika orang mempunyai gagasan besar tapi neran didit ya ngopo gitu. Nah, Mangkunegoro 7 ini ya nemu, tapi delala otak ya cerdas, encer, genuine itu. Nah, sekolah dibangun. Nah, ada taman, ada sekolah siswarini. Nah, untuk anak-anak, untuk perempuan pun dipikirkan itu. Jadi fungsinya apa? Ya untuk mengangkat derajat dari masyarakat yang ada di sekitar Mangkunegaran itu. Entah Wonogiri, entah Karanganyar, itu boleh mencecap pendidikan. Ada namanya nanti sekolah rakyat gitu. Nah, Mangkunegoro 7 ini dengan ada sekolah akhirnya menciptakan generasi emas. Banyak yang lulusan yang ada di sekitar Mangkunegaran itu menjadi dadi wong tenan gitu. Menjadi orang penting. Misalkan ada yang Insinyur Sujarwo itu menjadi Menteri Kehutanan. Terus ada lagi kalau bila tidak salah Martini itu Kepala Perpustakaan Indonesia itu. Jadi periode ini adalah Mangkunegoro menciptakan generasi emas, generasi yang benar-benar moncer, itu produk dari
Mangkunegaran. Ada lagi nanti Mr. Sartono, pakar hukum yang membela Bung Karno. Dia juga lahirnya di Wonogiri, terus sekolah di sini juga itu. Jadi ini benar-benar menciptakan produk yang benar-benar matang itu. Nah, sesuai zaman, dan Mangkunegara 7 tanggap itu. Kalau punya uang tapi tidak punya inisiatif, tidak mempunyai keberpihakan terhadap pendidikan, otomatis masyarakat di Mangkunegaran juga akan meleto, akan kendor masalah pendidikannya. Nah, tapi Mangkunegara 7 berpikiran jauh, visioner mengenai masalah edukasi. Lanjut. Nah, ada lagi satu episode yang perlu kita kenalkan adalah Tentara Legiun. Tentara yang diciptakan pada saat era Prancis ya, itu Napoleon. Ini pasukan yang pilih tanding, corone kayak semacam Kopassus lah, gitu. Terlatih gitu. Nah, ini dalam sejarah Vorsterlanden, dalam sejarah kerajaan Jawa di sini mendapat citra buruk. Tentara Legiun menjadi citra buruk ketika dihadapkan Kesultanan, Kasunanan, Pakualaman, dan Mangkunegaran ngobrol, Legiun ini menjadi citra buruk, mendapat citra buruk. Kenapa? Lah karena pernah menyerang Kasunanan, ngepung Kasunanan pernah, menggempur Kesultanan pernah. Gitu. Nah, dia dikirim ke Aceh bersama Belanda juga pernah gitu. Ya semacam seperti kalau boleh dikatakan kayak membela pemerintah kolonial. Ya karena diciptakan saat itu memang membela itu. Nah, tapi ini yang perlu kita tekankan adalah apa yang bisa diambil dari sejarah Legiun, inspirasi apa itu. Nah, ini prajurit pilih tanding. Saya dulu ke Mangkunegaran itu menemukan aturan atau panduan tes masuk Tentara Legiun. Jadi ada namanya sikil, ada mata ikannya itu nggak bisa. Terus kemudian pemuda yang ada di luar Mangkunegaran tidak boleh. Misalkan dia berasal dari Sukoharjo atau Bantul, Sleman, Raito. Ini memang khusus untuk Mangkunegaran. Itu. Masyarakat Mangkunegaran, remaja-remaja yang ada di Mangkunegaran, di wilayah Mangkunegaran, itu boleh masuk. Terus kemudian tidak boleh ada penyakit ayan, itu disebutkan. Terus tidak terkena bebas opium. Kalau bahasa sekarang narkoba lah gitu. Karena apa itu? Yo gaya lemes itu. Nah, ini ada aturannya. Artinya Mangkunegara 4 saat itu sudah menjalankan Mangkunegara 3 ya, 3 atau 2 itu menjalankan bahwa tradisi militer di Mangkunegaran memang terpengaruh oleh orang Eropa itu. Dan ini benar-benar menjadi prajurit yang setia pada projo itu. Nah, kesetiaan itu sampai teruji ketika pada periode revolusi. Pabrik gula itu kan ditarik gitu. Tapi saat itu dijaga oleh namanya tentara atau pasukan semut ireng yang berasal dari Legiun. Nah, itu kan diserobot. Nah, dengan adanya revolusi itu kan keraton-keraton digempur, terutama yang Solo ya. Itulah para Legiun ini menjaga di Mangkunegaran tadi. Ini bentuk kesetiaan yang benar-benar terwariskan selama seabad lebih gitu. Terus kenapa ini bisa semangat ini bisa mengalir sampai generasi selanjutnya? Karena ada doktrin yang menurut saya tangguh atau doktrin yang sangat ampuh banget, doktrin yang tripomo itu. Mangkunegaran memang menghadirkan pelatih dari Eropa, pelatih militer, tapi itu kan fisik, latihan nembak, latihan berkuda, latihan berbaris, tapi itu kan fisik. Orang Jawa padahal ada jantungnya dirasa. Nah, ini Mangkunegara 4 menciptakan serat tripomo. 3, pomo itu ya
panduan itu atau apa namanya tiga yang ideal itu. Nah, ada 3 tokoh yang dilukiskan atau didokumentasikan dalam Tripomo. Patiswondo, terus kemudian Kumbakarna dan Basukarno. Nah, ketiga tokoh wayang ini dicomot oleh Mangkunegara IV untuk dibicarakan dalam naskah tadi. Ada nilai-nilai keteladanan. Nah, kemudian patriotisme, terus pembelaan terhadap negara, itu nasionalisme dalam pengertian kerajaan pada saat itu. Nah, ini dibaca oleh tentara legiun. Otomatis kan seneng toh. Ini dulu kan nilai-nilainya kan berasal dari nilai wayang. Trendsetternya wayang, bukan iki ngono K-pop iki ngono. Gitu. Oh iki belum ada apa yang Jepang-Jepang kuwi ngono. Nah, saat itu dengan tokoh wayang digunakan untuk mencekoki, mendoktrin tentara legiun. Oh, kowe dadi tentara ya kaya ngene lho. Kaya Kumbakarna, kuwi wong raksasa. Padahal kakangnya kuwi adalah orang jahat. Tapi ketika negaranya digempur, dia yang bela gitu. Karena negaraku kok diurak-arik kok, diasak. Nah, ya kudu musuhku ya tak lawan gitu. Padahal musuhku ya bener. Tapi negara, ini persoalannya negara saya yang harus saya bela itu. Nah, ini jadi ada nilai-nilai keteladanan yang berusaha untuk disuntikkan pada tentara legiun lewat rasa tadi. Kalau gur baris berbaris akhirnya ya gur kuat toh, tapi manusia itu kan ada perasaannya. Nah, perasaan ini dikokohkan dengan menghadirkan 3 tokoh wayang tadi gitu. Terus yang paling menarik adalah tentara legiun ini ketika sudah tua itu pensiun, itu diberi hak pensiunan. Saya tahun 2011 itu pernah meriset, hasilnya saya tulis di Basis, di majalah Basis, itu sejarah sosial tentara legiun. Jadi sejarah saya bukan ngamati cara berbaris, cara perang enggak, tapi sejarah sosial mereka. Mereka kalau malam itu ya nembang. Ketika kemudian proses pensiun itu mereka mendapatkan kartu pensiun itu ya untuk nyadong gaji. Nah ini, jadi ini kebaikan atau balas budi dari penguasa Mangkunegaran terhadap legiunnya. Nek wis tuwa dirumahkan, dikandangkan, ora diurusi, itu sangat tidak etis banget itu bagi Mangkunegaran masa itu. Nah, tapi oleh Mangkunegaran mereka diberi hak pensiunan itu. Nah, ini kan benar-benar daya tarik juga, ya seperti PNS lah. Wah, soben itu pensiunan kok. Nah, wis lengser kan ngono. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Mangkunegaran juga sama pada saat ini, sangat benar-benar visioner, lagi-lagi melampaui zaman, memikirkan pensiunan itu. Lanjut. Nah, ini sebuah hal langka dan unik juga itu. Prajurit perempuan hadir dalam panggung Mangkunegaran. Biasane cewek kuwi, wong wedok kuwi, wong wadon nek wong Jawa ya kowe masak. Mana? Nah, masak mana, macak, nah itu. Terakhir melumah. Gitu. Tapi Mangkunegara enggak, Mangkunegara 1 itu sudah gandrung dengan perempuan. Nah, gandrung di sini bukan bucin loh ya, tapi berusaha untuk menghormati perempuan. Kemudian dia menciptakan barisan prajurit estri yang tidak kalah dengan prajurit laki-laki, jago main pedang, terus jago menembak, itu jago memanah, padahal cewek loh. Itu benar-benar hal yang tidak masuk akal untuk saat itu. Untuk dalam kultur Jawa itu benar-benar konyol banget kan itu. Wah, ini gila, ini raja gila lah gitu. Tapi persoalannya Mangkunegara 1 memilih itu memang memberi makna pada perempuan, bahwa perempuan ini juga berkarir, patut berkarir. Itu akhirnya mencuri perhatian Indonesianis, salah satunya Aan Kumar yang ada dalam cover tadi.
Itu. Anne Kumar itu sejarawan Australia yang membaca sumber Babat Tutur itu dituliskan Babat Tutur itu tentang aktivitas prajurit estri ini. Biasanya perempuan itu tidak pernah diberikan panggung. Kowe wis ora tak reken lah. Nah, Kartini nulis ya itu kan karena kepedihan kan itu kan. Kepedihan, kesengsaraan, merasa dia nggak diberi keleluasaan, kebebasan, tidak berikan emansipasi kan itu. Nah, ini Mangkunegoro I sudah memikirkan itu, perempuan harus berkarir lewat di jalan perang tentara tadi itu. Terus ini yang saya namakan apa yang dilakukan Mangkunegoro I itu mendekonstruksi pemahaman Jawa ya, yang hanya wanita yang bertugas masak, manak dan maca. Ini apa yang dilakukan Mangkunegoro I menurut saya sudah memberikan keteladanan bahwa perempuan karir saat itu sudah ada kan itu. Nah, ini lagi-lagi kan pengecualian sejarah itu. Perempuan yang lemah lembut, gemulai, melakukan macan luwe. Nah, itu tidak terlukiskan dalam prajurit estri ini. Ini menurut saya buah kelangkaan sejarah juga itu. Lanjut. Yang lagi-lagi menggoda pembaca atau peminat sejarah adalah Gusti Nurul. Dia bukan hanya cantik, bukan hanya gemulai, bukan hanya pinter nari, bukan hanya menaklukkan hati Bung Karno. Dia disenangi para elit Bung Karno itu jatuh hati juga kan ini, tapi ditolak. Nah, ini perempuan yang benar-benar mempunyai prinsip, tidak matre, tidak tergoda masalah kekuasaan, jabatan itu. Nah, Gusti Nurul ini menjadi kembang lambe ketika dia pergi ke Belanda. Saat itu diceritakan Mangkunegoro VII itu mendapat undangan, mendapat ulem. Nah, ulem untuk menghadiri pernikahan seorang putri ratu di Belanda. Itu menikah dengan pangeran yang ada di Jerman. Itu. Nah, Mangkunegoro VII berpikir, aku ngadu apa iki? Nek gur ngulem sayuta rong yuta mriki kaya menggarami air laut. Aku harus mengadu sesuatu. Kemudian dia merenung, Mangkunegoro VII. Ya udah, aku akan mengadu tarian Jawa. Itu harus berbeda dengan tamu-tamu lainnya. Itu. Lah, Mangkunegoro VII bersama Gusti Nurul berlayar mengarungi samudra selama 3 bulan atau 2 bulan itu ya, 1936 November gitu. Berlayar. Nah, berlayar kemudian ditanya panitia, Mangkunegoro VII mau tampil apa, atau ini mau memberikan apa gitu, atau mereka melakukan komunikasi lah. Saya ingin menghadirkan tarian Jawa. Loh, di sini kan nggak ada gamelan, kosong piye iki kan. Nah, akhirnya apa? Terbantukan oleh teknologi radio. Nah, jadi di pendopo besar Mangkunegaran itu digelar tabuhan. Nah, tabuhan kemudian disiarkan di radio. Nah, jadi gamelan tadi, suara gamelan gending teng 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 siro lupan monem itu disiarkan lewat radio. Radio ini SRV ini memancar atau terdengar sampai ke Belanda. Ini yang menurut saya sadar teknologi. Mangkunegoro VII itu udah kayak saiki kayak YouTuber ya. Wah. Uang nanggon kamar tok nyanyi ini iso meledak itu jutaan kan itu. Ora perlu nang studio gitu. Nah, ini Mangkunegoro VII bukan hanya ingin mengangkat derajat kesenian Jawa enggak, tapi dia menggunakan teknologi untuk memamerkan apa yang dia punyai, kekayaan budaya Jawa ini terutama tari lah ini ya. Jadi di pendopo digelar gamelan nabuh karawitan.
itu disiarkan oleh radio. Nah, radio ini bisa didengar di Belanda. Nah, tapi itu ketika latihan ya, karena orang langsung tiba-tiba nari dalam perkawinan itu aturannya tidak seperti itu. Gusti Nurul latihan dulu. Nah, latihan oke. Nah, latihan oke, tapi pada saat pertengahan latihan itu macet, hilang suarane. Loh kok orang nyaut meneh iki ngono. Lah untung Mangkunegoro 7 bersama istrinya itu langsung bisa menyiasati. Gusti Nurul masih nari lagi piye ora ono gamelane ora ringane kaya wong edian ngono. Nah, istri Mangkunegoro 7 itu kemudian nembang. Melakukan Jiro di nembang lah itu. Sama kemudian mengikuti Gusti Nurul mengikuti ketukan itu. Ketukan lagu yang dibawakan oleh sang ibu tadi. Akhirnya rampung latihan. Gladi resik lah gitu loh bahasanya. Gladi resik ini beres. Di akhir mau kan sempat macet kan, tapi akhirnya beres lah. Oleh panitia itu mempunyai akal. Dicarakan dulu ada rekaman, itu udah ada rekaman. Nah, itu direkam. Lagu itu direkam oleh di negeri Belanda sana. Nah, setelah hari H itu diputer. Nah, jadi Gusti Nurul bekso atau nari itu ngeses wae, lancar. Karena udah ada rekamannya, nggak perlu mendengarkan radio lagi. Loh. Tapi dalam proses tadi loh, proses untuk Gusti Nurul latihan tadi benar-benar sebuah terobosan. Ora perlu ngotong-ngotong gamelan di kapal, tapi Gusti Nurul mampu dan Mangkunegoro 7 membuat masyarakat Jawa bangga bahwa tariannya itu ternyata bukan hanya memukau sekitar 200 atau 400 tamu saat itu. Itu disebutkan dalam autobiografinya Gusti Nurul. Gitu. Nah, tapi itu tadi dia sadar tentang teknologi itu yang menjadi nilai penting ya. Oh, bangsa Jawa itu yo ternyata orang gaptek banget kan itu. Nah, itu ya. Kalau bahasa sekarang kan ada Zoom, ada YouTube. Dengan era pandemi itu mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan itu. Itu yang sama dilakukan oleh Mangkunegoro 7. Sekalipun tidak ada pagebluk, tapi dalam situasi itu kan mendesak banget gitu. Nah, ini lanjut. Nah, listrik. Listrik ini juga pengubah kebudayaan, pengubah peradaban. Nek rano listrik iki ana tintir, anane apa sepet kambil kuwi diobong atau oncor. Itu kan juga tidak dinamis. Kota cepet banget, tidak ada aktivitas ketika malam. Kita lembur ya sulit gitu. Nah, listrik ini merubah peradaban kota. Mangkunegoro 7 dulu pernah membangun PLTA di Tawangmangu tahun 1937 atau 38 lah. Mengapa? Karena pasokan dari SEM itu Solo Electric Maskapai, dari perusahaan listrik Solo cabang Solo gitu, yang menggunakan pembangkit yang ada di Tuntang, Salatiga, itu tidak mampu menyuplai secara berlebih di Mangkunegaran. Karena apa? Lampu itu penting untuk pamer. Kerajaanku nek koncar-kencar kan terlihat megah gitu kalau malam itu. Nah, itu simbol untuk kebanggaan. Makanya listrik ini penting banget itu. Nah, malam meli bleret itu kan yo ora terlihat kemegahan itu. Lah Mangkunegoro 7 memahami persoalan itu. Pasokan dari Eropa, pasokan dari Belanda, listrik Belanda kurang banget ini. Saya akan membangun PLTA yang ada di Karanganyar. Maka dibangun. Setelah sekitar 2 atau 3 tahun jadi, Belanda melarang. Dengan cara apa? Ya dengan dia membuka regulasi lagi. Karena regulasi awal para pemerintah tradisional ini, penguasa tradisional ini dilarang untuk mendirikan listrik itu. Listrik secara mandiri dilarang gitu. Nah,
makanya dia harus ngikut gitu. Kenapa? Kalau ini dibiarkan, bukan hanya profit yang ada di perusahaan Belanda tadi yang merugi, tapi ini semakin berdikari ya, mandiri itu. Bangsa pribumi mandiri itu kan orang Eropa kan ya sedih banget itu. Wah, saya sugih, orang saya pinter, saya canggih itu kan medeni banget kan itu. Nah, itu dijegal dengan cara membuka regulasi. Belanda membuka regulasi, akhirnya ya ini nggak bisa beroperasi lagi gitu. Tapi dalam upaya yang dia kerjakan, Mangkunegara 7 ini lagi-lagi dia memberikan keteladanan untuk Untuk masalah kemandirian. Kemandirian dalam hal listrik. Listrik kan vital banget kan. Sampai sekarang lah itu kan jadi BUMN, itu kan unsur-unsur penting yang ada di negara di bawah payung BUMN. Ini juga sama, listrik itu bagi Mangkunegaran juga simbol peradaban gitu. Kalau untuk ya bukan hanya untuk pamer kemegahan keraton, tapi untuk mengurangi tindak kriminalitas gitu, untuk memunculkan budaya perkotaan. Budaya perkotaan apa sih bedanya dengan budaya pedesaan gitu. Ya, perkotaan itu kan adanya biskop, desa kan ada biskop, kemudian adanya opera itu di gedung sosiete, pertunjukan itu kan butuh lampu juga ini. Nah, ini Mangkunegaran sebenarnya sudah memikirkan hal itu, tapi akhirnya dijegal, tidak bisa berlanjut gitu. Hanya saja yang menjadi catatan bahwa Mangkunegara 7 tidak terbuai untuk masalah larut dalam kegiatan dagangnya, tapi kemajuan masyarakat lewat pendidikan tadi sudah, lewat kebudayaan dengan cara menunjukkan tarian di Belanda juga sudah. Ini sangat komplit sekali. Ini jadi pemimpin yang ideal dalam dinamika sejarah di Mangkunegaran. Lagi lanjut. Nah, Solo saat itu digoyang atau digempur oleh banjir. Nah, Mangkunegara 7 kemudian membuat taman yang memanfaatkan air. Jadi buat balai kambang, balai kambang. Balai itu rumah, kambang itu yang ada yang ngambang kan, itu kan di tengah itu kan ada rumahnya itu. Nah, balai kambang ini bentuk dari kesadaran Mangkunegara 7 bahwa kota harus ada ruang publik. Ketika Kasunanan ada Sriwidari, Mangkunegaran memikirkan atau membuat balai kambang. Ini 1921 yang nanti mengadopsi nama dari anaknya itu Partini Twin, Partimah Bos ini hutane, Bos itu kan hutan, Twin itu tamane, Partini. Jadi nama anaknya itu diabadikan untuk taman ini. Itu taman ini menjadi simbol bukan hanya untuk memanjakan kawula dalem atau rakyatnya untuk ngelaras nang kono, bersendau guro, nonton ketoprak, tidak cukup itu, tapi ruang ini sebenarnya adalah jawaban dari kesadaran Mangkunegaran untuk menanggulangi banjir. Juga kesadaran tentang lingkungan. Karena di sini ekologi hijaunya sangat hidup gitu. Jadi ada pohon-pohon besar. Jadi biar kota tidak gersang. Ketika hujan banter atau deras itu bisa menyerap pohon-pohon itu. Jadi ini jawaban dari tantangan dari lingkungan tadi, banjir. Nah, salah satunya juga nanti untuk memanjakan kawula dalem itu. Nah, ini ada namanya nanti Taman Tirtonadi. Tirto itu kan air juga ini. Nah, ini akhirnya menjadi sumber inspirasi seni oleh Gesang, Maestro Gesang. Itu menciptakan lagu keroncong dengan judul Tirtonadi. Nah, jelas Gesang saat itu jelas main ke sana juga gitu. Nah, ini apa yang dilakukan Mangkunegaran
bukan hanya tipe ideal, tapi juga menumbuhkan inspirasi untuk masyarakat sekarang gitu. Lanjut. Sekian matur nuwun dongeng dari saya. Nanti kita bisa lanjut dalam sesi tanya jawab. Matur nuwun Mas Moderator. Oke, Pak Heri, ada 2 pertanyaan dari yang pertama saya bacakan dari Jawa Timur terlebih dahulu. Dari Mas Aditya Rizky Ilham Nashwa Pratama dari SMA Negeri 1 Keraksaan, Jawa Timur. Nah, ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Heri Priatmoko mengenai prajurit estri Mangkunegaran. Pada slide yang sudah dijelaskan tadi, aturan ini mempengaruhi adanya ideologi yang membentuk peranan kaum perempuan dalam masyarakat sehingga tidak hidup dalam stereotip mana maca masak hingga stigmatisasi sebagai konco wingking belaka sehingga memiliki kebebasan dalam meniti karir atau kesetaraan gender pada zaman tersebut hanyalah suatu upaya untuk memperbanyak jumlah prajurit dalam komoditas militer sebatas dipersiapkan, apakah hanya dipersiapkan dalam berperang atau hanya memperbanyak jumlah prajurit itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Ananda Talita SMA Negeri 1 Tahunan Jepara ingin bertanya kepada Bapak Heri Priatmoko, apa latar belakang dari Mangkunegara 4 hingga ia bisa menciptakan suatu terobosan baru yang begitu maju, sedangkan saat itu masih zaman kolonial. Apakah beliau memang sudah terdidik sejak kecil? Terima kasih pertanyaan dari Jawa Timur yang kritis, di mana agak pengen pengetahuan tambahan mengenai prajurit estri yang dibentuk Mangkunegara 1, apakah itu hanya sekedar penambahan pasukan atau memang dipersiapkan untuk perang. Yang jelas Mangkunegara 1 memang menyiapkan pasukan ini bukan sekedar pemanis. Mengapa? Karena dalam catatan utusan dari VOC itu menyebutkan bahwa prajurit estri ini pandai naik kuda, terus kemudian pegang senjata, menembakkan senjata bahkan itu, dan ini membuat sang utusan VOC tadi terpengerangah ini. Nah, artinya bahwa keterampilan untuk menembak, main kuda, dan memanah ini memang disiapkan untuk perang gitu. Jadi pada saat itu Mangkunegara 1 memang memikirkan bagaimana prajurit perempuan ini juga diciptakan. Itu jadi bukan hanya sekedar pemanis bahasanya pampres untuk cewek, itu enggak. Tapi memang dibentuk untuk menunjukkan juga bahwa perempuan Mangkunegaran ini juga perkasa. Lah ini, jadi ketika yang saya jelaskan tadi, perang selama 2 windu atau 16 tahun itu membentuk pemikiran Mangkunegara 1 bahwa kekuatan Mangkunegaran ini cukup bukan besar ya, tapi cukup ulet. Dia kan kerajaan kecil. Nah, tapi dia pandai untuk membuat kecemasan atau membuat menghinoptis musuhnya itu dengan model-model semacam itu, seperti tadi strategi perang, jejemblungan, terus dedemitan, wawalutan. Nah, ketika perang udah selesai, Mangkunegara 1 dilantik sebagai gusti penguasa lah. Dia harus memikirkan juga pasukannya, menyiapkan satu kompi
atau satu rombongan prajurit perempuan itu. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa Mangkunegara I memberikan ruang atau panggung pada perempuan bukan hanya untuk pemanis belaka atau mengawal beliau ketika berhadapan dengan tamu-tamu asing, tapi ini menunjukkan bahwa Mangkunegara I sangat dekat sekali dengan perempuan, memberi mendekonstruksi pemahaman masyarakat Jawa yang sering meremehkan perempuan, sering mensubordinasi perempuan yang biasanya bergerak di dapur, sumur, itu di kamar tidur, tapi prajurit estri justru menjadi fenomena sejarah yang menarik, akhirnya sampai memikat Aan Kumar tadi yang cover bukunya ada di slide itu. Nah, terus pertanyaan kedua dari SMA 1 yang ada di Jepara ya. Ini latar belakang Mangkunegara IV menciptakan terobosan itu pertama karena dia pada dasarnya itu memang kreatif. Kedua berani, gitu. Berani ngambil keputusan. Seperti tadi menarik tanah Panase, dan kreatifnya apa? Membangun pabrik gula gitu. Jadi kalau dalam teori sejarah ada tantangan dan respon ya, itu challenge respon itu yang benar-benar dilakukan oleh Mangkunegara IV yang akhirnya membuat kerajaan Mangkunegaran bisa kaya gitu. Di sini karakter Mangkunegara IV ternyata bukan hanya sekedar ulet, tapi berani dan kreatif gitu. Nah, titis membaca zaman. Nah, ini yang perlu kita cermati. Kalau sekedar wong pinter kuwi oke. Tapi apa enggak dino bejan kan ya enggak. Banyak ya sekarang itu apalagi era Covid ya. Wong pinter kuwi keluwen ya oke. Sandang pangannya akhirnya berkurang karena banyak ada PHK, tapi kalau cerdas dan kreatif itu beda kan itu. Orang pinter banyak, ngomong teori pinter, hitung-hitungan pinter, tapi misalnya cerdas dan kreatif itu tadi, itu kok dua unggulan yang akhirnya menjadi penyelamat untuk era Covid seperti ini. Nah, ini yang juga sama yang dilakukan oleh Mangkunegara IV ketika di kerajaannya itu dijepit oleh hutang yang cukup banyak oleh pemerintah kolonial, dan kalau hanya jaga pajak soalnya ambruk, sementara masyarakat yang ada di sekitarnya itu masyarakat bangsawan terutama ya, itu leha-leha saja. Jadi bagaimana lah, dia bukan hanya sekedar pandai tapi cerdas, kreatif, dan titis. Nah, cerdasnya apa? Ya cerdas bisa mampu mendirikan pabrik itu. Terus kemudian kreatif. Kreatif apa? Ya kreatif dia mempergunakan mandor dari orang-orang Eropa itu. Terus ketika titis terhadap perubahan zaman. Pada saat itu kan komoditas ekspor itu sangat diminati, bahkan Belanda bisa selamat karena ada komoditas ekspor itu juga yang diambil dari tanah Jawa, makanya ada istilah gabus mengapung. Apa iki gabus mengapung ya? Gabus itu kan ngapung kan nyerot banyu. Lah banyu itu ibaratnya kayak gulone lah gitu. Nah, kayak rezekine lah orang Jawa, rezeki di Jawa diserot, gabus mengapung sampai ke Belanda, akhirnya Belanda negaranya tidak jadi bangkrut. Nah, ini yang dibaca oleh Mangkunegara IV sebagai orang yang titis terhadap perkembangan zaman, terhadap bisnis internasional. Nah, ini apa yang dilakukan Mangkunegara IV akhirnya benar-benar terbukti bahwa manajemen itu juga penting juga dijalankan gitu. Nah, pada saat diganti Mangkunegara V ini duduk di tampuk kekuasaan, akhirnya juga amblek. Karena apa? Ya manajemennya udah beda gitu. Nah, akhirnya diganti Mangkunegara VI. Mangkunegara VI ini
ada istilahnya mengecangkan ikat pinggang, wis ngirit banget, hemat, kemudian manajemen ditata lagi, meledak, bisnisnya akhirnya meledak dan benar-benar kaya lagi gitu. Nah, sing nemu adalah Mangkunegara 7, gari nemu penake, duitnya sak karung-karungan. Gitu. Nah, tapi persoalannya kalau duit sak karung-karungan pikirannya orang cerdas, ya genjut ngopo kan lho, paling guru boros entek kan itu. Lah oleh Mangkunegara 7 modal ini digunakan untuk bangun kampungnya. Tadi ada tata kota yang benar-benar hebat gitu. Drainase yang bagus, pengendalian banjir yang cukup baik, pembangunan taman Balai Kambang. Nah ini berdasarkan pengalaman dan tantangan zaman yang direspon oleh para penguasa praja. Itu Mas Moderator, matur nuwun. Anak-anakku sekalian, dari session malam hari ini menghadirkan materi tentang dua tokoh, Mangkunegaran dan kemudian Ki Hajar Dewantara. Dua tokoh di masa lalu yang sangat menginspirasi. Banyak hal-hal kebaikan yang diajarkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh beliau-beliau, yang itu mencerminkan sebuah kekuatan lahir dan kekuatan batin dalam rangka untuk survive, bertahan dalam kondisi zamannya pada saat itu. Kenapa ketika beliau-beliau itu mampu, sementara kita sekarang kenapa kita tidak mampu? Kita harus mampu. Apalagi Anda sekalian, anak-anakku sekalian, adalah anak-anak yang sudah memiliki potensi diri untuk bisa survive dan kemudian menjadi generasi yang betul-betul diharapkan oleh bangsa ini. Generasi emas bangsa Indonesia itu kalau dihitung itu adalah kalian lah nanti yang akan menjadi generasi emas bangsa kita. Allahumma amin. Oke, session ini sudah berakhir. Namun demikian kita mohon sekali lagi kepada dua narasumber kita, kepada Mas Heri dan kepada Pak Dr. Gunawan untuk memberikan closing statement, pesan-pesan bijak kepada anak-anak, kepada adik-adik kita. Terima kasih, monggo. Jadi ketika sejarah tadi saya gelarkan ya, Mangkunegaran terutama mampu memberikan inspirasi bahwa hidup dalam keterjepitan atau ketidakpastian di bawah tekanan kolonialisme, terjerat utang, tapi justru mampu membawa projonya atau masyarakatnya untuk menjadi yang terdepan dan akhirnya menjadi legenda gitu. Dan ini menurut saya terus relevansinya apa dengan konteks sekarang. Nah, kalau tadi Mangkunegara 7 sudah menghadirkan seni dan sadar teknologi, dan itu menjadikan keteladanan bahwa kita harus tetap bisa menjunjung juga nilai tradisi, tapi mengawinkan dengan apa? Teknologi, entah YouTube, entah podcast, entah Facebook. Nah ini teman-teman boleh menggunakan teknologi, harus itu, tapi persoalannya kontennya apa itu. Nah, kalau Mangkunegara 7 tadi kontennya adalah tentang seni tradisi ini. Jadi teman-teman kalau ingin tetap hidup dalam pengertian ini berguna ya, dengan menggunakan teknologi, isilah dengan konten-konten yang kreatif, yang berkaitan dengan akar tradisi budaya teman-teman yang ada di sekitar Anda itu. Nah, ini paling tidak Anda telah menjadi calon sejarawan lah itu, menyuting, kemudian mengunggah jejak-jejak sejarah. Ini paling tidak teman-teman sudah belajar menjadi sejarawan itu. Jadi jangan teknologi itu jangan diisi hanya sekedar dengan sampah, tapi dengan konten-konten kreatif. Itu, matur nuwun.